Edukasi. Selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Ruang ngobrol santai tapi bermakna seputar dunia pendidikan dan pengasuhan anak. Saya Alia Khairunisa. Saya Ida Fitriani. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tantangan menghadapi karakter anak di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini, anak-anak tumbuh dengan lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Gadget, media sosial, dan arus informasi yang begitu cepat sangat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Tidak jarang orang tua dan guru merasa kewalahan menghadapi karakter anak yang lebih kritis, sensitif, bahkan cenderung individualis. Pertanyaannya, apakah ini sepenuhnya hal negatif? Oke, baik Sobat Edukasi. Pada episode kali ini kami menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Narasumber pertama ada Ibu Siti Zaidah. Beliau memiliki pengalaman dan keahlian dalam menghadapi berbagai macam karakter anak. Selanjutnya narasumber kedua ada Ibu Arfiana Dwi Pangestu yang juga aktif dan berkontribusi dalam bidang karakter anak. Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi para pendengar. Baik sobat, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama, pertanyaan untuk Ibu Arfiana. Menurut Anda, bagaimana gambaran umum karakter anak-anak di zaman sekarang dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Karakter anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung individualis daripada di generasi yang sebelumnya. Contohnya, anak-anak di zaman sekarang ini lebih suka main sendiri karena dia sudah mengenal gadget, dia lebih mengenal media sosial. Jadi yang berkelompok itu sudah terlupakan. Seperti generasi sebelumnya itu ada main bersama, misalnya kalau cewek-cewek itu ada main bekelan, ada main sudamanda. Kalau cowok-cowok main kelereng, main karet yang di itu jepret-jepret ke. Nah, itu sudah beda sekali zamannya. Jadi kalau karakter itu memang semakin maju zamannya, semakin beda karakternya. Seperti itu. Menurut Bu Zaidah bagaimana Ibu? Mungkin ada tambahan atau? Sebenarnya karakter anak sekarang ya seperti yang disampaikan, cuman tergantung kita orang tua mau menjadikan anak kita seperti apa. Kalau misalkan anak mau dibuat seperti kita yang zaman dulu, otomatis orang tua harus benar-benar intens membimbing anak untuk tidak banyak bermain HP kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, apa faktor utama yang paling mempengaruhi perubahan karakter anak saat ini? Apakah teknologi, lingkungan, atau pola asuh? Itu menurut Ibu Zaidah dulu mungkin. Yang mempengaruhi anaknya? Iya, itu perubahan karakter anak. Ya, kalau zaman sekarang nomor satu gadget ya. Iya, itu utama sih. Ya, tapi ya kembali tadi ke bagaimana orang tua mau membuat anaknya mau seperti apa. Tapi memang kebanyakan orang tua sekarang, ibu-ibu muda sekarang, dia sibuk dengan dirinya sendiri dan akhirnya korbannya anak. Bu Ana mungkin ada tambahan? Kalau zaman sekarang itu yang paling utama mempengaruhi itu pastinya gadget itu yang dari tadi
seperti yang tadi disampaikan Bu Zaida, karena orang tua zaman sekarang itu lebih suka ngasih gadget ke anak. Mereka bilangnya luweh sing penting menang, anak nggak rewel, tapi ya itu pasti dia akan terpengaruh oleh gadget. Nah itu sebenarnya keprihatinan kita ya, maksudnya banyak sekali ibu-ibu yang sudah punya anak balita tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya mendidik anaknya agar menjadi anak yang sesuai yang kita harapkan. Ya mereka kadang masak, ibu zaman sekarang tuh masak buat anaknya kadang males, mereka mending beli kayak gitu. Terus apalagi kok mendampingi anaknya bermain, itu kayaknya yo berat untuk ibu-ibu zaman sekarang. Ya itu sebenarnya keprihatinan kita semua sih. Dan sebenarnya dari pemerintah pun sudah banyak dilakukan, seperti kalau mau menikah sudah dapat apa namanya, Sertifikat ya mereka dikasih pendidikan dulu pas mau nikah itu kan, pendidikan pernikahan. nah itu sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk agar anak-anak itu kedepannya lebih baik, tapi ternyata dari pola pikir mama zaman now itu yang gimana ya, susah diprediksi, susah gimana sih untuk diarahkan, itu susah. Mungkin karena kebanyakan orang tua zaman sekarang itu karena menikah usia dini mungkin ya Bu ya? Bisa jadi, dan karena memang pendidikannya juga kurang. Kalau di daerah pedesaan seperti saya lihatnya seperti itu. Mereka karena memang nggak berpendidikan tuh, paling sekolah hanya sampai SMP kayak gitu kan. Mereka yang penting kita bahagia gitu, dan Mungkin anak yang juga- penting diem. Iya. Mungkin juga karena ibunya jadi wanita karir, yang mungkin ibunya jadi wanita karir dan anaknya mungkin ikut mbahnya, dan mbahnya ngasuh tidak yang penting anaknya diem gitu ya. Ya kebanyakan mbah memang seperti itu juga, karena mereka nggak tahu. Iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Bu, tantangan karakter apa yang paling sering dihadapi orang tua saat ini? Banyakkan karakter anak yang gimana sih Bu? Ibu-ibu ini kan udah punya anak, mungkin bisa diceritakan karakter anak. Bu Ana dulu mungkin? Karakter anak zaman sekarang itu lebih cenderung ngeyel. Iya. Lebih cenderung ngeyel, dan dia itu suka meniru. Kadang walaupun orang tuanya sudah mengajarkan sebaik apapun itu anak, tapi ketika anak itu bergaul dengan temannya atau orang sekitar luar orang tuanya itu, pasti dia akan mencontoh. Iya. Tambah Ibu Zaida, gimana karakter yang sekarang? Kalau saya sih mikirnya anak zaman sekarang itu ya karena itu tadi terpengaruh oleh gadget. Zaman sekarang siapa sih yang nggak lihat anak kecil-kecil dipegangi gadget? Jarang sekali kan? Iya. Nah itu jadinya banyak terpengaruh oleh gadget itu, orang tuanya kurang mengasuh, jadi pribadi yang gak ngeyel, susah diatur, apalagi orang tuanya juga suka main gadget. Itu tantangan yang luar biasa memang sekarang. Maksudnya saya sendiri di lembaga saya ya sudah menyampaikan sama ibu-ibu, tolonglah kalau misalkan bangun pagi anak-anak diajak bangun, diajak sholat kayak gitu. Tapi ternyata di saat kita sama anak-anak saja, kita tanya sama anak-anak, gimana tadi pagi bangun jam berapa, bangun tidur ngapain? Bu guru, saya bangun tidur lagi, wah ya saya mainan HP. Nah itu ya Allah, saya prihatin sekali di situ. Ternyata banyak sekali orang tua yang tidak tahu akibatnya ketika anaknya dipegangi HP dalam waktu yang lama. Padahal sebenarnya
kejadian itu sudah banyak sekali. Kemarin saya pernah pertemuan di kabupaten itu disampaikan dari seorang psikolog, anak usia 6 tahun itu sudah gangguannya sudah luar biasa, sudah nggak bisa ngomong, sudah pokoknya luar biasa, dan itu penyembuhannya sangat lama sekali. Itu banyak sekali orang tua yang nggak tahu ketika anaknya megang HP terlalu lama akibatnya bagaimana, itu banyak sekali yang nggak tahu. Penyebabnya ya karena itu main gadget. Iya, Di kan tempat radiasi saya, itu radiasi terus sampai merusak otak juga, Di merusak tempat saya, semuanya. anak umur 5 tahun itu belum bisa berbicara seperti anak usia 5 tahun pada umumnya. Itu juga karena gadget. Iya, karena dia sering nonton mungkin Pokoknya video. setiap hari cuma dipegangi HP sama orang Mungkin tuanya. nonton YouTube yang mungkin bahasanya tidak seperti Iya. bahasa kita, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi mungkin dia ngomongnya cuma apa yang kita nggak tahu. Bahkan sekarang dia pakai kacamata itu yang sudah tebal banget. Iya. Karena Itu banyak sekali saking seperti seringnya dia pegang HP, kalau ditanya tidur jam berapa, bahkan dia tidur sampai jam 3, jam setengah 4 karena nonton HP. Orang tuanya? Orang tuanya kan nggak tahu akibatnya. Iya. Itu banyak sekali orang tua yang nggak tahu akibatnya ketika anaknya megang HP terlalu lama. Banyak sekali itu. Nah, tadi kan ada yang usia 6 tahun itu ya, Bu. Tapi mungkin nggak sih, Bu, usia 6 tahun itu dia melihat HP berawal dari kayak nyari pendidikan gitu, soal kayak pelajarannya mungkin, atau Kalau 6 tahun kan nggak tahu pelajaran. Enggak. Tahu Pasti dia dia- cuma scroll aja. bukannya 6 tahun itu SD ya, Bu? Ya, Belum. Iya, Oh, mesti belum. kelas 1 lah. Di saat 6 tahun kan belum masuk sekolah, maksudnya Belum. mungkin kalau dia normal mungkin di sekolah TK, tapi kayaknya dilihat kondisinya seperti itu, Oh, jadi Mungkin itu kalau sangat fatal akibatnya anak sebenarnya. umur 6 tahun itu belum berpikir untuk cari Iya, bahan belum tahu. iya, bahan pelajaran sekolah. Mereka itu taunya apa. scroll dan itu bagus dia Iya, lihat. misalnya kayak nonton kartun seperti Masya, dia kira itu bagus, ya udah ditonton aja. Jadi bukan pendidikan yang dia cari, Iya. tapi kesenangan yang dia cari. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah sistem pendidikan saat ini sudah cukup pembentukan karakter anak? Mungkin dari Ibu Zaida dulu. Kalau pendidikan sekarang untuk pembentukan karakter anak itu ya sebagian sudah sih, tapi kan tetap yang namanya program itu pasti ada plus minusnya. Kayaknya kalau yang sempurna itu nggak ada. Ya cuman kita sebagai pendidik yang berusaha semampu kita maksimal untuk membuat anak lebih baik, tapi kadang ya kita di sekolah berusaha semampu kita, tapi ternyata di rumah orang tua tidak melanjutkan apa yang kita sampaikan di sekolah, ya akhirnya kan sia-sia juga. Ya, betul. Bu Ani ingin menambahkan? Kalau dari sekolahan pasti sudah ada program pembentukan karakter, itu pasti ada. Contohnya seperti sholat, wudhu, doa-doa harian, surat-surat pendek, itu pasti sudah diterapkan. Tapi kan kita pendidik hanya cuma beberapa jam di sekolah ya, Bu. Yang lebih lama itu orang tua. Jadi kembali lagi ke orang tua. Meskipun guru mau mendidik sebaik apapun, tapi kalau orang tuanya di rumah seperti yang dinanti oleh Bu Zaidah tadi tidak melanjutkan, ya pasti banyak gagalnya. Contoh, kita mau nyuruh anak buat sholat 5 waktu, di sekolah mungkin sudah sholat, tapi kalau di rumah juga orang tuanya nggak mendidik untuk sholat, pasti ya gagal. Sementara orang tuanya sendiri aja nggak melaksanakan Iya, sholat, itu yang kita udah orang tuanya nggak nyuruh, nggak memberitahu, orang tuanya juga tidak melaksanakan, itu sudah pasti pembentukan karakter yang di sekolah itu sudah dipastikan gagal.
Nah, menurut Anda bagaimana cara menyeimbangkan antara guru, orang tua, dan mungkin lingkungan sekitar untuk menanamkan karakter yang baik untuk anak? Biar bisa nyambung gitu loh antara guru, di rumah, dan di lingkungan. Dari Bu Ana dulu atau Itu sebenarnya sangat sangat sulit ya, karena memang untuk mendidik satu anak itu kita butuh orang sekampung. Nggak bisa kita mendidik satu anak terus cukup orang tuanya dan gurunya, itu nggak bisa. lingkungannya berarti Nah, mempengaruhi? makanya itu butuh orang sekampung untuk mendidik satu anak. Makanya memang sulit. Sementara orang tuanya sendiri aja tidak peduli dengan anaknya. Harusnya dia kalau memang dia ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh, yang katakanlah taat beragama, otomatis kan orang tuanya harus memberikan teladan. Otomatis dia harus, kadang kita jadi orang tua nyontoni gitu kan belum tentu terus anaknya sesuai harapan kita, kan belum tentu. Apalagi yang orang tuanya nggak melaksanakan, itu sangat sangat berat sekali. Terus bagaimana Sangat. misalkan biar di sekolah itu diteruskan yang di rumah gitu loh, caranya bagaimana? Misalnya kita mengajarkan anak untuk disiplin, untuk apa ya, mungkin belajar sholat 5 waktu. Pokoknya yang diajarkan di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah. Kalau untuk menyeimbangkan itu kayak sulit ya Bu ya. Sulit sekali. Soalnya ya itu tadi karakter ibu sendiri. Mungkin kalau ibunya itu baik, maksudnya baik itu apa yang dilaksanakan di sekolah itu ibunya juga bisa melanjutkan di rumah, itu pasti bisa seimbang antara murid, guru, dan orang tua, itu bisa seimbang. Apa yang diajarkan di sekolah pasti sudah seimbang dengan yang di rumah. Tapi kalau orang tuanya sendiri ngeyel, ya itu pasti susah. Karena orang tua ngomongi wong tua itu lebih sulit daripada ngomongi bocah. Nggih mboten? Nggih sih, kalau kita mau negur orang tua juga rasanya juga nggak enak juga toh. Misalnya kita bilang, Bu, kata puteran jenengan nggak pernah sholat. Bu, jenengan sholat biar anak jenengan juga ikut sholat. Itu juga pasti kita nggak akan sampai. Itu pasti terjadi sesuatu yang sangat Iya, nggak mungkin bisa kita disampaikan menyampaikan. dengan cara lain. Susah nggak sih Bu kalau orang tua itu? Ya, mungkin Kadang memang dengan orang tuanya parenting sendiri apa juga nggak gimana tahu. itu. Iya. Orang tuanya sendiri itu nggak tahu kita hidup itu harus bagaimana. Itu banyak sekali orang tua seperti itu loh. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kita hidup kan punya kewajiban beribadah, Iya. terus apa sih, ngaji kayak gitu kan memang harus kita dari kecil ya. Iya betul. Itu banyak sekali orang tua yang nggak tahu. Berarti itu pemahaman ilmu tentang agamanya masih kurang. Nah, betul. Dan kita sebagai seorang anak atau sebagai orang kecil di bawah mereka mungkin bingung ya menjelaskan. Nah, iya. Mungkin kalau tentang beragama itu ya gampangnya itu kurang bisa mendidik anak. Nah, seperti itulah gampangnya cara ngomong. Jadi karena zaman sekarang itu banyak yang bocah cilik ngomong bocah cilik gitu. Iya betul. Nah, makanya itu nikah muda, punya anak tapi belum tahu cara mendidik anak. Banyak kesalahannya di situ. Belum siap punya anak tapi dia sudah punya anak. Belum belajar dulu gimana sih caranya kita menyikapi anak, gimana sih caranya kita membentuk karakter anak, gimana sih. Itu pernah saya sampaikan di saya jadi tim penanganan stunting. Saya sampaikan di situ ada Pak Camat, ada apa namanya, ada koramil lengkap lah di situ, pejabat-pejabat kecamatan. Saya sampaikan gini,
untuk mendidik anak itu kita butuh pengetahuan yang sangat luas ya. Iya. Sementara mereka punya anak, mereka nggak punya bekal apapun. Mending sekarang sebelum nikah sudah ada pendidikan. Kalau zaman dulu kan nggak ada sama sekali. Padahal kita bandingkan dengan orang mau membuat baju aja, itu kursusnya 3 bulan, kursus dasar ya. Iya. Terus kalau mau mahir itu masih tambah berapa bulan lagi. 6 Itu bulan. cuma mau buat baju. Sementara mendidik anak itu sangat sulit sekali dan itu tidak ada pendidikannya. Itu solusinya saya nggak tahu. Saya pernah sampaikan seperti itu. Bagaimana solusinya? Harusnya kan ada apa ya? Mungkin kalau yang di pondok, mendinglah banyak apa? Ya, maksudnya di kitab itu kan ada cara mendidik anak, bagaimana kan ada. Kalau yang cuma sekolah umum aja kan nggak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Memang nggak diajarkan. Iya, makanya kalau sekarang mending mau nikah udah ada pendidikan meskipun cuma berapa hari itu saya nggak tahu. Tapi sudah lumayan. Tapi ternyata hasilnya Tetap sama. ya itu tadi mereka memang benar-benar nggak tahu. Soalnya mungkin tidak berkesinambungan, jadinya udah lupa lagi. Ya benar. Tapi statement yang kayak anak pertama itu jadi uji coba untuk mendidik anak biar anak-anak selanjutnya lebih baik, itu mungkin nggak sih Bu buat benar adanya statement kayak gitu? Jadi kayak anak pertama itu kan kita nikah nih terus punya anak, terus anak pertama dijadiin uji coba biar kita mendidik anak dengan baik. Jadi anak selanjutnya itu anak kedua, ketiga atau selanjutnya bakal lebih baik dari anak pertama, itu mungkin nggak statementnya? Nah, itu juga saya pernah diejat seperti itu. Oh, Ya, saya pas punya anak pertama itu dibilang, wah anak pertama geng, berarti jadi bahan uji coba. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi ternyata yang dimaksud uji coba itu cara mendidiknya, cara merawat anak. Tapi menurut saya itu enggak sih, kalau anak pertama jadi bahan uji coba itu enggak. Karena setiap anak itu punya karakter masing-masing. 1 sampai 5 anak itu pasti dia mempunyai 5 karakter yang berbeda. Jadi nggak bisa saya mempelajari anak nomor 5 ini sama anak nomor 1 atau nomor 2 itu nggak bisa. Karena sifatnya itu juga pasti akan beda. Misalnya yang nomor 1 cuma dikasih tahu jangan ya nak, itu dia sudah nurut. Tapi yang nomor 2 misalnya jangan ya nak, dia tetap masih ngeyel. Jadi kalau dibilang anak pertama itu anak uji coba, itu menurut saya salah sih. Enggak juga. Dan itu kadang anak pertama, kedua, ketiga. Harusnya kalau dicoba kan nanti yang terakhir lebih bagus ya. iya. Tapi enggak. Iya. Bisa Ya yang itu terakhir. tadi karena memang karakternya berbeda-beda. Mungkin bisa jadi anak terakhir lebih baik ya Bu. Iya, Bisa bisa jadi. jadi Ya. lebih buruk atau lebih baik. Aduh. Itu kan kita nggak tahu ya Bu ya. Nggak pasti yang itulah. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua atau pendidik dalam menghadapi karakter anak zaman sekarang? Mungkin pesan-pesan Disampaikan Bu Saida pesannya. Ya, Ibu Saida dulu. Pesan-pesannya ya untuk pendidik dan orang tua, jangan bosan dan jangan jangan pernah menyerah. Mendidik anak itu memang sangat luar biasa. Kita harus benar-benar konsisten. Jangan capek ngomong itu, dan juga suri tauladan dari kita sendiri. Itu aja. Dari Ibu Ana. Mungkin dari saya sebagai pengajar muda dan ibu muda juga. Untuk pengajar
pengajar muda pastinya yang seperti saya. Pesannya ya yang sabar. Pastinya banyakin sabar dalam mendidik putra-putrinya. Karena anak-anak Gen Z itu sabarnya pasti kurang dibandingkan dengan Bu Zaidah ya. Saya pasti sabarnya lebih tipis dari Bu Zaidah. Mungkin Bu Zaidah kalau muridnya nangis, berantem itu pasti ya udah biasa. Tapi kalau saya mungkin tetap ada kelonjakan emosi. Jadi ya pesannya yang sabar, banyak sabarnya, jangan menyerah karena itu tantangan baru. Untuk ibu-ibu muda, kalau bisa minimkan gadget untuk anak-anak. Kalau bisa ya seminggu sekali lah dikasih gadget, tapi itu tetap ada rentan waktunya. Misal 1 minggu 1 kali, di hari Minggu hanya 1 jam. Jadi anak-anak masih terkontrol pada pendidikan ibunya daripada gadget. Solusi biar menggantikan gadget itu apa Bu? Mungkin kayak gimana, lebih baik dibiarkan main di luar atau diajarkan pendidikan secara mandiri dengan ibu atau bapaknya sendiri atau bagaimana Bu? Karena anak-anak itu banyak bosannya, yuk kita seling-seling aja. Kadang-kadang ya kita ajak belajar. Tapi kan karena anak-anak itu fokusnya, anak itu apalagi anak umur 3-5 tahun itu fokus belajar itu hanya 5 menit. Sebentar banget. Ya, setelah 5 menit dia akan sudah nggak fokus. Walaupun dia misalnya kita ajar membaca, dia tetap baca, tapi setelah 5 menit dia sudah tidak fokus. Jadi ya tetap kita ajak belajar dengan cara yang menyenangkan. Tetap ada main di luar juga. Misalnya main sepeda, main masak-masakan, main apa. Yang penting kita lupakan dulu, kita selimur gampangnya lah. Kalau saya yakin sih kalau anak-anak yang nggak terbiasa nggak main gadget, dia pasti gampang lupa sama gadget. Dia pasti sudah tahu mau beraktivitas apa, dia pasti sudah tahu tanpa merengek-rengek minta gadget. Bedanya gadget sama TV itu ada nggak sih Bu? Bedanya kayak kalau gadget kan sama aja ya buka YouTube. Nah itu kalau TV buka YouTube juga itu ada bedanya nggak mungkin Bu? Kalau anak sekarang itu kalau nonton YouTube yang ditonton bukan film, tapi real. Nah kalau dari TV kan video ya Bu ya, nggak bisa real mungkin karena nggak mungkin dia mencetin TV gitu kan Bu. TV Ada sih, kalau TV kan kemungkinan anak kan nggak mudeng cara ini cari film. Iya. Pasti kan dicarikan orang tua. Iya betul. Dan nonton TV itu pasti lebih membosankan daripada nonton gadget. Iya memang. Iya. Dan itu pasti nanti sejam 2 jam lah dia pasti udah bosan kalau nonton TV. Berarti ada bedanya sedikit Ada, ya. tetap ada bedanya. Bu Zaidah mungkin ada tambahan. Ya memang banyak bedanya sebenarnya TV sama gadget, karena ya itu tadi kalau TV dicarikan orang tua dan setelah bosan dia otomatis mencari kegiatan yang lain. Memang sebaiknya dikasihnya TV aja jangan gadget karena anak-anak mesti oke lah. Ya itu tadi karena bosan akhirnya terus mencari yang lain itu loh, jadi nggak melulu itu ya. terus. Dan memang orang tua harus harus kreatif bagaimana anak agar tidak ingin bermain gadget. Mungkin setuju nggak dengan slogan ini? Anak yang hebat dilahirkan oleh ibu yang hebat, tapi ibu yang hebat belum tentu melahirkan anak yang hebat. Apakah setuju dengan slogan itu? Ibu yang gimana? Anak yang hebat pasti dilahirkan oleh ibu yang hebat, tapi ibu yang hebat belum tentu melahirkan anak yang hebat.
Dan saya nggak Sadar setuju. nggak? Nggak setuju. Nggak setuju. Apa Bu? Kenapa nggak Kenapa? setuju gitu? Karena dilihat, Dari slogannya sendiri ya. ya maksudnya lihat dari kenyataan kita di lingkungan, itu ada orang tua yang ya itu tadi, orang tuanya itu ya wis sak karepmu sing penting menang. Tapi ternyata anaknya punya pemikiran yang berbeda, itu ada. Iya memang ada. Ada yang memang orang tuanya apa ya, kemarin saya dapat cerita, maksudnya orang tuanya itu memang paham masalah psikolog dan tetek bengeknya, akhirnya anaknya malah terlalu dikekang. nah Nah, itu, berarti kan dan itu akhirnya bukan nggak ibu yang berhasil. hebat, kan? Bukan. Makanya nggak bisa, slogan itu nggak pas. Iya berarti nggak setuju Bu. Ya, ya udah. Enggak, karena kan ini apa, anak yang hebat belum tentu ibunya hebat. Bisa jadi kayak Bu Zaidah sama Bu Ana bilang apa, ibunya males misal gitu. Terus anaknya mungkin karena tahu ibunya males dan dia mempunyai inisiatif tinggi, Ya. jadi dia cari kehebatan itu di orang lain. Mungkin bisa jadi seperti Iya. itu. Gimana Soalnya ya? saya juga mendengar slogan itu pas saya diksar. Oh. Kalau menurut saya bukan ibu Ya yang itu kan malas ya, menurut dia. tapi ibunya mungkin kurang paham. Jadi misalnya nih, Iya. ibunya kurang paham, misalnya anaknya ada PR. Bu, ini PR gimana? Saya kurang paham nih, ibu bisa bantu nggak? Ah, ibu nggak bisa, coba tanya temennya. Nah, gitu, dia belajar dari temannya yang mungkin kelasnya sudah lebih tinggi, atau dia belajar dari siapa gitu. Jadi nggak juga sih kalau ibunya nggak hebat terus anaknya apa tadi, anaknya Hebat dari orang lain. terus ibunya nggak hebat. Anak yang hebat pasti terlahir dari ibu yang hebat. Nah, ya. Tapi ibu yang hebat belum tentu melahirkan anak yang hebat. Nah, itu. Ya. Terus ibu yang hebat itu malah ini seperti teman anak saya. Ibunya itu seorang guru. Ya, di sini mungkin ibu yang hebat itu bukan wanita karir, bukan yang pintar, tapi yang mampu mengantarkan anaknya lebih baik mungkin dari ibunya gitu. Dari kedua orang tuanya lah katakan ya Iya. Bu ya. Ibu yang hebat itu yang saya maksud bukan dia wanita karir, bukan dia psikolog yang kemana-mana, Bukan mungkin, yang maksudnya bukan yang dari kan anaknya profesi. ditinggal-tinggal gitu toh. Oh, ibu yang hebat dalam mendidik ya. Iya, bukan ibu yang hebat dalam karir atau apa. Enggak juga sih, tetapnya enggak juga. Iya. Karena ya tergantung karakter. Ibu yang hebat mendidik terkadang juga kalau anaknya salah pergaulan, mungkin di rumah iya. Tapi nggak tahu kita kalau di luar gimana. Berarti tergantung lingkungan gitu, Iya. utama banget ya Bu. Lingkungan dan pertemanan itu terutama. Berarti nggak boleh berteman dong. Ya boleh, tapi karena kita itu nanti anaknya juga makin gede, Iya. kalau bisa teman itu harus dipilih-pilih. Berarti kayak dari kecil itu usahakan temannya dia kita yang milih atau bagaimana? Maksudnya milih itu kan kalau anak kecil kan nggak bisa milih ya. Iya betul memang. Itu ya nggak apa-apa, semua teman. Tapi kalau yang sudah agak remaja nih, Iya. nah bisa jadi salah pergaulannya tuh di situ. Iya memang. Nah, kita harus mulai, kalau sudah remaja kita sudah harus mulai memilih-milih pertemanan. Jangan sampai nanti temennya jelek kita jadi ikut jelek. Tuh. Oke, ini terakhir Bu. Apa harapan Ibu Seperti apa harapan Ibu yang bisa kita bangun untuk generasi anak di masa depan? Dari Ibu Zaidah. Harapannya ya kita bersama-sama mendidik anak bangsa. Maksudnya kita semua itu nggak bisa cuma ya itu tadi cuma guru, orang tua, tapi masyarakat harus ikut mendidik
anak bangsa. Ya, ayo bareng-bareng dididik bareng-bareng gitu. Kata Bu Zaidah tadi apa Bu? Mendidik satu anak butuh orang satu kampung. Mendidik satu anak itu butuh orang satu kampung. Slogan baru. Ya. Jadi kita juga harus bekerja sama dari instansi pendidikan, dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Kalau sudah baik semua, insya Allah juga anak generasi kita ke depan juga akan lebih baik lagi. Oke pemirsa, Sobat Edukasi, terima kasih telah menonton video kami. Dari diskusi kami tadi, kita bisa menarik benang merah bahwa anak zaman sekarang sebenarnya memiliki potensi besar untuk kreatif, kritis, dan berani berpendapat. Tantangannya adalah bagaimana kita mengarahkan potensi itu agar tetap sejalan dengan nilai moral, etika, dan karakter positif. Pendekatan yang penuh empati, dialog terbuka, serta keteladanan nyata menjadi kunci utama. Sobat Edukasi, menghadapi karakter anak di zaman sekarang memang tidak mudah. Perkembangan zaman dan teknologi membawa berbagai pengaruh yang perlu disikapi dengan bijak. Namun, hal ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dengan pemahaman yang baik, kesabaran, serta kerjasama lingkungan yang kuat antara keluarga dan sekolah, kita dapat membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus berkarakter baik. Semoga pembahasan pada episode kali ini dapat menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi orang tua maupun pendidik dalam mendampingi anak-anak. Kami menyadari bahwa dalam menyampaikan podcast ini tentu masih dapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat mendidik dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Dilatihnya beda sih, beda pun sih. Apa kode ya? Aduh mas Demi, kita nge-vlog. Hai Sobat Edukasi Bebas toh. Ini aku tuh halus Sobat Edukasi. Iya.